Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Random Talk edisi Ramadan kali ini. Ya. Kita jawab dulu ya salamnya ya. Dijawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang spesial, kan spesial bulan Ramadan berarti itu yang edisi istimewa, spesial ya. Ramadan. Edisi gitu. ya spesial boleh. Gimana teman-teman udah dengerin yang episode 1 sampai 3 belum? Terus ya sebenarnya kalian bisa loh ngasih kritik saran buat kita. Boleh banget. Kita tuh bingung biar ya. berkembang sebenarnya. Kok nggak ada yang ngomen gimana? Yang dengerin banyak loh. Ya, Gak mau sombong sih. Alhamdulillah ada yang dengerin. Iya, ada. Kita kan udah sedih kalau gak ada yang, tapi ya ada lah. Ada yang dengerin. Dan ini ya, kalau kita tuh pengennya ya link YouTube itu nggak berhenti di kalian, tapi kalau bisa dibagi dan disebarluaskan. Kalau sekiranya bermanfaat gitu ya. Iya, kan, kalau misalkan buat teman-teman ada sesuatu yang bisa diambil pelajaran, nanti bisa juga di-share biar pelajaran itu nggak terhenti di kalian gitu. Jadi kayak terus-menerus tersebarluaskan. Kan sekarang media juga kuat banget kan nyebar informasi kayak gitu. Ya, dan terima kasih juga kalau misalnya teman-teman yang dengerin sekarang ini udah ikutan share, karena tanpa kalian kita tuh ya apa gitu ya. Iya, kita nggak bakal jadi apa-apa tanpa kalian. Ya manusia kan saling membutuhkan kan. Gitu. Kali ini kita mau ada satu tema yang dibahas tentang Ramadan. Ya, betul. Ramadan online versus offline. Apa sih ini versus kayak sepak bola nggak sih? Iya, kayak sepak bola. Main bola. Oke, jadi bahas apa sih? Ramadan kan tadi aku udah sebutin nih, Ramadan online offline. Nah, itu gimana nih secara garis besarnya? Ya, jadi kok jadi nanya ke aku kan sharing ya? Jadi Jadi Bu, sekarang kita lagi melakukan suatu, sebenarnya biasa ya kegiatannya kayak sehari-hari, cuma kayak ditambahin semangatnya, dikuatin niatnya, dan diperbanyak amalannya kali ya. Karena bulan Ramadan ini kan bulan yang sebetulnya nggak biasa, penuh berkah. Iya. Kayak lagu ya. Ya Allah. Lagu apa? Aku lupa. Kayak Ramadan berbuah, enggak iklan. Iya kayaknya sih. Jangan-jangan marjan. Iya kayaknya. Intinya bulan Ramadan ini kan bulan yang nggak biasa, istimewa. Dimana satu tahun sekali. Di dalamnya tuh banyak pahala-pahala kebaikan yang itu nilainya nggak kecil. Itu beda nilainya dengan bulan-bulan yang lainnya. Dari 12 bulan yang paling istimewa ya Ramadan. Kayak gitu. Dan ya kita ya sebagai umat muslim, umat yang meyakini adanya Tuhan, ya hendaknya kayak memanfaatkan momen ini dengan semaksimal mungkin ya, sebaik-baiknya versinya, terutama jangan versi manusia. Ya versi manusia sama versinya kayak gitu diselarasin, dan ya harapannya bisa bermanfaat. Dan apa sih, kayak pembahasan kita nggak sih yang kemarin tentang serba-serbi Ramadan? Oh iya, itu kita bahas ada kayak amalan-amalan kayak gitu biar produktif gimana, kayak gitu. Jadi nanti yang belum dengerin bisa dicek di episode sebelumnya. Ya, bukan gitu. Ramadan terakhir tuh. Iya benar. Ya. Udah baik lagi kan. Terus kita ngangkat ini judul ya. Ada offline sama online. Nah, ini gimana sih Sid maksudnya? Jadi kalau misalnya sebenarnya ini tuh kayak Ramadan kan kalau offline itu kita di dunia nyatanya. Ya benar. Terus kalau misalnya online itu ya di dunia maya gitu. Oh gitu. Jadi biar ya. Ramadan kita tuh nggak cuman ada di online-nya aja, ya nggak di online. Ramadan kita nggak hanya di dunia nyata aja, tapi di dunia maya juga. Karena gini nggak sih, apalagi sekarang kan lagi musim lagi diuji sama pandemi ini kan, yang dimana kita tuh diminta untuk stay at home, ya di rumah aja. Jadi kayak seakan-akan itu mau nggak mau ya istilahnya membatasi ruang gerak kita nggak sih? Kita bisa kemana-mana. Ya yang kita biasanya ke sana kemari dengan terus, tenang. Dengan tenang. Iya, nggak khawatir. Iya benar. Dan kita sekarang tuh diminta lebih was-was, lebih hati-hati lagi karena ada ujian ini. Dan bukan takut sih, beda sama takut ya. Kalau takut tuh udah lebih apa ya istilahnya? Lebih dalam dari lebih apa ya? Karena takut tuh setauku iya sih tingkatannya mungkin ya lebih masuk emosi nggak sih, aku agak lupa, kayaknya masuk emosi. Kalau was-was itu udah keperasaan, jadi kayak
udah terbawa perasaan Perasaan. terbawa di hati gitu loh, kayak perasaan was-was di mana efeknya tuh kita harusnya penyikapannya di kehati-hatian kita. Kayak kan banyak banget ya kita yang diminta untuk gak keluar rumah, kita yang diminta untuk pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, kesehatan. Iya benar. Dan banyak banget kayak gitu kan. Terus juga apa namanya, sisi positifnya kita tuh jadi sering memakai media untuk berkomunikasi. Berkomunikasinya yang di garis bawah ya, soalnya kadang tuh sering kita nggak sadar ketika kita lagi di banyak media yang sekarang lagi istilahnya tuh lagi booming. Iya, banyak banget media-media. Kita suka sering salah menggunakan, iya nggak sih? Iya, benar banget. Jadi kayak ya adanya ini tuh kayak kita memanfaatkan banget untuk komunikasi. Gitu intinya. Jadi kalau offline tadi gimana? Yang di dunia nyatanya. Kayak kan Iya, kita sekarang benar. lagi Ramadan, ya di dunia nyatanya ya kita beribadah biasa seperti itu, terus sama ya mungkin memperbaiki hubungan sama orang-orang yang di dekat kita, iya, di sekitar dekat kita ya. kayak gitu. Terus yang online-nya berarti yang memakai media gitu ya. memakai Media untuk komunikasi itu online. Statusnya online, offline itu yang di dunia nyata gitu lah. Kayak gitu intinya. Oke, jadi itu sedikit prolog ya. Terus mungkin kita bisa bedah dulu ya ini dari tujuan penciptaan manusia. Oke, berarti Apa sih Sid? untuk Ramadan online sama offline-nya nanti aja. Iya, Jadi nanti kita dikit bedah dulu. dulu. Ini Dikit kita dulu. baru prolog dulu. Jadi sebenarnya apa tadi pertanyaannya? Jadi nanya kita Tujuan. ya sebagai umat manusia itu diciptakan untuk apa sih di bumi ini? Oke, kalau aku pernah baca sih di Al-Quran itu yang terjemahannya ada kita tuh diciptakan sebagai khalifah, dan yang kedua itu untuk ibadah, benar nggak sih? Iya benar-benar Gitu. Sama ada lagi sebenarnya tapi ada tapi lupa nanti. iya kayak masih harus dicek lagi. Ada Soalnya satu takut lagi. salah Iya sih takut kita. salah. Jadi kita mending nge-keep itu dulu daripada menyampaikan informasi yang belum kita terlalu dalami. Dan belum tentu benar. Iya kita takut menyesatkan orang Iya, semua ya. Karena akad kita sharing ya, bukan kayak mau menggurui atau gimana. nyebar motivasi atau semacamnya kayak gitu. Iya. Kayak sih tadi yang pertama khalifah ya. Khalifah itu pemimpin nggak sih? Pemimpin. Nah, itu yang gimana sih Sid menurut kamu? Sebenarnya pemimpin itu luas ya. Kalau Iya. misalnya kayak di kita kan kita punya presiden dan sebagainya mungkin. Tapi Iya, sebenarnya di betul. sini mungkin kita bisa memaknai pemimpin itu bisa memimpin diri kita sendiri dan orang lain gitu. Ya Jadi sih? tapi lebih ini nggak sih kayak lebih ke diri sendiri dulu kan? Atau gini, kalau kita mau memimpin orang lain, otomatis kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Dulu ada sih sebuah talk show gitu kan. Tadi aku lupa judulnya. Pokoknya intinya salah satu pesannya itu gimana ya? Intinya aja Lupa. intinya. Tapi lupa. Intinya bentar doang aku lupa kan. Iya. Intinya itu pemimpi sama pemimpin. Bedanya. Jadilah pemimpin tapi bukan pemimpi, iya kayaknya. Jadilah pemimpin tapi bukan pemimpi. Maksudnya dalam artian pemimpin yang benar-benar bisa mimpin, bukan cuma dalam mimpi gitu kan. Oh iya. Iya nggak sih? Iya, bisa kayak gitu. Ya maksudnya kayak nggak ngawang-ngawang gitu lah cuma ibaratnya. angan-angan aja gitu kan. Mimpinya mimpi yang mimpi, bukan mimpi cita-cita semacamnya. Tapi ya mimpi cuma bayangan angan kayak gitu ya. Gitu. Ya itu tadi, jadilah pemimpin tapi bukan pemimpi. Soalnya ya cuma beda satu huruf tapi mengaruh kan. Ngaruh, dan itu beda arti juga udah. Iya. Dan iya bener banget ketika kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Nah ini maksudnya yang kayak gimana sih memimpin diri kita sendiri? Mungkin bisa aja mimpin ini nggak sih, kayak ya kita sama dengan mengendalikan gitu nggak sih? Mengendalikan. Iya benar. Salah satu fungsi pemimpin kan bisa ngordinir lah, mengkoordinir, mengawasi, apa lagi sih? Mengkoordinir, mengawasi, terus ya koordinir udah mengendalikan itu kan ya? Iya sih, udah menyangkut menyangkut itu. Iya, mengendalikan pikiran, terus habis itu hati juga. Oh iya. Dan fisiknya juga. Dua pusat ini ya. Dua pusat yang bisa dikendalikan. Oh aku tahu. Jadi kayak intinya gini nggak sih? Kita tuh sadar sepenuhnya atas diri kita. Jadi kita tuh kayak ya ngelakuin apa-apa tuh ya sesuai ya yang kita mau gitu loh. Bukan yang orang lain mau. Iya, jadi kayak kehendak kita gitu. Iya, Kak. Maksudnya entah itu dalam konteks apapun ya. Dalam apapun. Kan kita yang memimpin diri kita. Iya, gitu. jadi walaupun mungkin kita itu misalnya anak kita kan seorang anaknya
haknya orang tua Iya. gitu kan. Terus ketika kita diminta ini itu sebenarnya ada dua penyikapan nggak sih Sid? Ketika kita mau nurut atau ketika kita mau ngikutin mau kita sendiri. Iya. Dan itu nanti akhirnya dikomunikasikan kan. Ya, harus dikomunikasikan. Soalnya jadi kalau nggak bisa selisih bentrok. paham. Iya, kayak harus misalkan ya orang tua tuh maunya ini. Tapi kita nggak Enggak, mau ke situ. jadi kayak dicari jalan tengahnya nggak sih? Soalnya Nah. belum tentu yang orang tua pilihkan tuh baik dan belum tentu Ya, pilihan kita juga baik dan gitu. ini lagi kenapa orang tua tuh kayak suka kadang apa ya kesannya kayak menuntut nggak sih? Menuntut anaknya kamu tuh besok jadi ini. Itu tuh sebenarnya kayak cuma kemauan orang tua kepada anak, dan anak itu punya hak untuk menyampaikan suaranya nggak sih? Iya, jadi nggak jadi nggak dikendalikan penuh sama orang tua gitu. Iya benar, jadi kayak bukan berarti kita ngelawan ya, tapi kita menyampaikan dengan jalur apa sih namanya? Dari tengah. Intinya Disampaikan pokoknya. komunikasikan baik, diskusi kali apalah terserah Iya, namanya iya. kan. Jadi kayak ya bener-bener diomongin kamu maunya apa sih, orang tua inginnya seperti pengennya apa, anaknya pengennya apa. Sebenarnya kan sama ya, sama-sama pengen jadi orang, maksudnya orang sukses bermanfaat dan sebagainya kan. Cuma mungkin beda pola pikir nggak sih, pola pikir anak sama orang tua tuh beda Iya, kan. dan orang tua juga kan hidup di zaman Iya ya itulah, berbeda lah sama kita. dan kalau bisa tuh ya kita semua ya sebagai calon orang tua ya mengikuti zaman itu juga perlu kan. Perlu banget. Tapi ingat zaman dulu juga perlu buat kayak semacam menyampaikan pesan-pesan aja sih, bukan berarti memaksakan Iya. apa yang ada di zaman dulu ke sekarang. Cuma yang disampaikan kalau aku sih pesan-pesannya aja, dan ya dengan cara yang apa ya? Yang lebih baik. Iya, ya baiknya orang tua juga beda-beda ya, Iya, yang beda. apa ini ya, yang bisa diterima anak. Jadi kayak seakan-akan kita tuh bisa mengerti kondisi anak nggak sih? Oh iya. Jadi Bisa ketika ya. nyampein anak juga bisa terima. Jadi kayak kita memahami anak dulu, nggak langsung nuntut gitu loh sih. Kalau aku ya gitu. Ya tapi emang masalah komunikasi sama orang tua juga. Iya ini sih. itu kayak sinkron apa penting tuh apa? Apa bahasa Inggrisnya? Bukan. Ya. Penting sinkron. Oh sinkron. Bukan sinkron. Ya pokoknya penting lah intinya. Urgent. Intinya penting kan. Iya, Komunikasi pokoknya intinya tuh komunikasi itu penting. Bahkan salah satu sumber masalah internal terutama itu kan komunikasi yang emang belum baik bener, kan. iya. Cuma yang nggak tahu entah kitanya yang mungkin kurang apa ya, mencocokkan informasi itu, Iya. mencocokkan itulah intinya. Kembali lagi. Oke. Tadi kan memimpin kan. Ya memimpin. Jadi sebelum kita memimpin orang lain tuh kita harusnya bisa memimpin diri kita sendiri. Kalau enggak nanti ya enggak tahu ya, mungkin bisa jadi kayak ada semacam hal-hal yang kurang apa ya istilahnya, enggak pas gitu nggak sih? Iya. Nah dia belum bisa memimpin dirinya sendiri, Dia tapi mau dia memimpin orang lain. tapi bisa juga dia malah belajar dari situ nggak? Ya bisa juga Iya sih. bisa juga. Tapi semua sama bisa terjadi tetap gitu. aja harus belajar Baik untuk baiknya setidaknya mengendalikan lah ya, mengendalikan dirinya sendiri dulu baru orang lain. sebelum mengendalikan orang lain. Soalnya Saya takut nuntut nggak sih? iya malah kita kayak semacam menuntut kemauan kita ke orang, padahal kita tuh belum bisa menuruti itu dan berdamai dengan itu kali ya. Jadi kayak belum bisa memimpin dirinya sendiri atas kemauannya, tapi malah kita nuntut orang agar berkemauan sama seperti kita. Iya. Nah itu yang agak ini ya. Ya takutnya keras nggak baik gitu. Dan ya kayak gitu. Udah itu tadi yang soal khalifah atau pemimpin. Terus yang kedua sih apa tadi ya? Untuk ibadah. Iya ibadah ya. Dan ibadah tuh ada vertikal sama horizontal. Nah benar, vertikal yang ke atas nggak sih? Vertikal ke atas. Ke Jadi Allah gitu hubungan kan. individu kita masing-masing kita kepada Allah, bener kan? Iya benar. Nah, terus yang horizontal itu ya sesama manusia gitu. Iya yang sama manusia. Aku coba ini ya, kalau yang vertikal lebih ke individu nggak? Maksudnya balik lagi ke masing-masing Masing-masing orang dari kan kita, ya. heeh. Jadi kayak ya ini tuh urusan kamu mau beribadah segimananya ke Allah. Iya, misalnya aja ibadah yang sendiri ya, sholat, masuk ke rukun Islam atau rukun iman? Dua-duanya kali ya. Sholat tuh rukun Maksudnya Islam yang namanya. ibadah individual, yang konteksnya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri tuh yang iman, rukun iman sama rukun Islam, iya nggak sih? Iya, dua-duanya sih ya. Iya kan? Ya itu rukun iman, Sholat. rukun Islam ya. Itu ya mungkin sih bisa jadi nyambung di hubungan kita ke Allah kan, yang bener-bener iya iman kan sama Allah sih. Iya.
Dan yang satunya ya rukun Islam ya ketika rukunnya itu terpenuhi kan, maksudnya rukun pada agamanya itu sendiri. Ya benar. Terus lanjut lagi. Terus udah kan tadi apa sih? Oh ya, ibadah. Kan tadi ibadah ya, ibadah yang vertikal tuh kita sama Allah gitu kan, yang vertikal, terus yang horizontal ke sesama manusia. Ya benar. Ya yang horizontal yang kan yang hubungan sosial bukan maksudnya yang kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial. Jadi gimana bersosialisasi entah kepada tetangga, kepada masyarakat, intinya orang yang di luar kita, individual kita, ke keluarga, masyarakat, keluarga, tetangga, masyarakat, bernegara, gitu-gitulah intinya. Masyarakat, intinya yang di luar kita gitu. Di luar individual kita ke Allah gitu. Jadi apa namanya tadi? Ibadah. Ya ibadah ya. Tugas kita sebagai tugas kita sebagai makhluk. Gimana sih? Tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Dan ya kayak di breakdown ke bawah nggak sih, semua hal itu ya kaitannya sama ibadah nggak? Benar. Dan ya ini balik lagi ke tema kita ya tentang Ramadan. Jadi kayak tadi ya ketika kita udah ditawari banyak banget pahala di banyak di bulan istimewa. Nah kita ya harusnya sih semakin memperbanyak amalan-amalan kita, ibadah kita, dan kayak ngencengin niat lagi, memperbanyak amalan-amalan kayak gitu kan sih. Mumpung ada kesempatan dan kita kan alhamdulillah masih ada di bulan Ramadan ini gitu. Iya benar ya, semoga bukan Ramadan terakhir kayak gitu ya. Ya siapa sih yang gak mau pahalanya banyak buat amal gitu kan? Siapa emang misalnya aku sendiri belum merasa cukup amalnya. Ini ya kita apa ya? Netral aja sih kali ya. Ya pokoknya dia masih merasa butuh banyak asupan. Iya butuh banyak beramal yang banyak lagi buat bekal gitu. Nah jadi berkaitan sama tugas kita sebagai manusia tadi. Terus kan tadi ada ibadah nih ya, terus masuk ke Ramadannya ya berarti segimana sih ibadah kita di bulan Ramadan ini ya, yang mana ya tetap ibadah kita tuh ada dua macam, horizontal sama vertikal kan ya itu ya selamanya kayak gitu, dua itu ya, vertikal sama horizontal. Dan makin kesini juga ketika kita balik lagi ke Ramadan dalam pandemi, kita mau gak mau dituntut untuk apa ya, tetap berkomunikasi nggak sih sebenarnya, kayak menyambung silaturahmi sama orang-orang, sama teman-teman kan, apalagi semuanya berbasisnya online. Jadi mau nggak mau kita buka media dong, soalnya takutnya kalau kita dibutuhkan, kita dicari orang kayak gitu-gitu, ternyata kita offline. Kita off. Itu gimana coba bayangin, padahal kita posisi dibutuhin sama orang. Bener. Gitu kan. Terus ya jadi balik lagi ke tema sih, tadi temanya apa tadi, tentang apa? Ramadan online versus offline. Ya jadi gimana sih sebenarnya, kayak aku pengen off terus juga nggak bisa deh kayaknya sih, nggak bisa, kayak seakan-akan kita tuh butuh online juga gitu. Dan ya sih boleh ketika kamu fokus sama diri sama keluarga, tapi tolong jangan lupa kita makhluk sosial kan. Jadi kayak kita perlu apa istilahnya, berbagi kayak entah apapun yang nilainya kebaikan, ya kita butuh itu loh, kita butuh itu, nggak buat cuman yang nyata aja kan. Butuh itu, dan lewatnya ya media kayak gitu kan, salah satunya. Jadi tetap horizontal sama vertikal tetap seimbang kan, soalnya ibadah emang dibagi dua ya benar kayak gitu kan. Soalnya kalau misalnya nggak seimbang sih kayak ya gimana ya, nanti berat sebelah juga nggak baik, kayak cuma takutnya gini loh, nanti kita egois, bukan individual, kayak cuma mentingin diri kita sendiri, kita acuh, kita kurang peduli sama orang, itu kok nggak enak kan sih rasanya. Karena kodrat kita juga sebagai makhluk sosial gitu loh ya, butuh bersosialisasi. Iya benar, bersosialisasi ya tadi ke tetangga, masyarakat dan sebagainya. Itu mungkin contoh yang apa ya, offline-nya berarti ya. Iya benar. Jadi kayak ibadah offline kita ya perlu ya, kita perlu banget ya, soalnya kita tuh mau nggak mau juga tinggalnya di mana sih, di bumi yang ya itu emang bumi gitu loh. Tapi ya kita nggak bisa memungkiri bahwa kita butuh media online untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar. Dan apalagi di masa sekarang ya sulit buat ketemu kan gitu.
ya bisanya lewat virtual gitu. Iya, virtual. Iya. Oke, balik yang pertama ke offline dulu tadi sih. Berarti kan di dunia nyata kan. Nah, ini bedanya gimana aja sih? Nah, kalau menurut kamu? Bedanya. Atau yang udah kamu lakuin offline, ibadah offline itu yang kayak gimana? Ramadan offline itu yang kayak gimana sih kayak gitu? Oke, mungkin kalau Ramadan offline-nya di aku karena di masa pandemi ini ya. Ya. Ya tetap sih kalau Ramadan ya melakukan Ramadan versi offline. kamu yang offline. Versi aku ya tetap beribadah. Terus habis itu kan sekarang nggak bisa taraweh nih. Ya udah tarawehnya sama keluarga gitu. Iya. Siti kerja nggak sih? Oh iya, aku sekarang. Ya. Nah, berarti sambil kan part time juga. Ibadahnya lewat kerja kan, otomatis. Maksudnya kita tuh ya balik lagi ya karena kita beribadah, berarti semua aktivitas yang kita lakuin di bumi itu diniatkannya untuk ibadah kan? Iya, diniatkan sebagai ibadah. Iya, benar. Gitu. Berarti kan jadi kamu kerja mahasiswa semester akhir. Iya, harus ya ada tanggungan juga. Iya, tahu Iya. sama soalnya. Iya. Terus ya ibadah yang mungkin di rumah kali ya, di keluarga, di masyarakat. Sama masyarakat juga. Jadi kayak malah bisa sering ngobrol. Kalau gitu, di masyarakat ngapain biasanya? Ya mungkin kalau pagi kan nanti ngapain nyapu, bisa nyapa gitu kan. Biasanya kayak iya sih, jarang simpel itu banget. kan. Iya, simpel itu Maksudnya gitu. nggak yang harus ikut apa sih, kan kita tuh nganggepnya kalau di masyarakat tuh yang kita harus ikut ini ikut itu yang urus gede-gede gitu, padahal kan ya enggak juga, karena macamnya banyak kan, dan ya tinggal kita sih mau yang mana milihnya kayak gitu. Apalagi lagi pandemi kayak gini ya nggak bisa lah, maksudnya kalau mau kumpul-kumpul ya, kayak yang kita temui aja gitu. Aku tuh malah udah kebayang besok Ramadan lebarannya gimana ya. Kayaknya susah sih ya, tapi ya gimana lagi ya, maksudnya kayak tapi tantangan juga loh, ujian sama nikmat gak sih ujiannya, ketika kita kayak kemarin kita bahas. Iya, yang udah dibahas ya, yang nggak kita diuji nggak bisa ketemu orang, tapi ada nikmat di situ ketika kita bisa ketemu orang gak sih? Iya, jadi di dua sisi. Iya, semua kayak gitu kok. Iya. Dah, itu yang offline ya. Ya kalau aku sih sama sih. Kalau kamu banyak kerja, misalnya full kerja ya, sama Senin sampai Sabtu. Dan full jam pagi sampai sore kan. Itu banyak bisa. Kalau aku tuh apa namanya? Bentar, aku sih part time. Jadi kayak kalau kamu kan full time, kalau aku part time, jadi ngambil seminggu cuma 2 kali kayak gitu, 2 kali sih gitu. Terus sama kalau aku tuh sekarang malah banyak berkarya sama. Tapi ada ya, maksudnya ada positifnya kan. Iya, kayak makin ini gak sih, makin sadar apa ya, maksudnya makin sadar akan pentingnya memanfaatkan kan. Iya, jadi awalnya tuh dari apa namanya berkarya kan. Awal karya itu kan dari mengenali diri kita sendiri, tahu potensi kita apa kan. Jadi ketika udah tahu potensinya, ya kita bisa mengembangkan potensi itu dalam bentuk karya, dan karya ini bisa nanti dimanfaatkan untuk kebaikan. Kalau kita niatkannya buat kebaikan loh, jadi kayak ya dimanfaatkan, diniatkan untuk apa sih, berbagi kan, berbagi ke sesama dan ke saudara-saudara kita yang lainnya kayak gitu. Benar. Terus apalagi sih? Ini sih waktunya. Hah? Ya kan tadi kamu. Aku cerita ya, intinya aku kerja juga berkarya, sama banyak bikin karya sih. Skripsi pun juga karya. Karya tulis. Karya tertunda nggak dikerjain karena males teman-teman gitu. Jadi kalau aku memaknai Ramadan ini banyak berkarya, tapi karyanya buat ibadah gitu. Iya, jangan lupa diniatin itu ya. Iya benar. Ya kan balik lagi tuh. Kita ibadah itu juga buat Allah kan, dan untuk kita. Benar. Itu sih intinya. Itu yang offline ya. Yang online. Offline. Offline, iya terus offline. Sekarang yang online-nya nih. Online tuh gimana sih? Online yang menggunakan media berarti. Yang pakai media kan? Iya, yang menggunakan media. Online dan offline. Tadi kan udah dibahas. Yang offline kan, yang di dunia nyata. Ya, di dunia nyata. Terus sekarang kita masuk ke yang Ramadan offline. Online. Sorry. Nah, online. Ya. Mungkin kalau Ramadan online-nya aku ini aja sih, share aja. Jadi aku belum kayak sebenarnya tahun-tahun kemarin tuh aku bikin one day one post gitu loh. Jadi Ramadan. Itu dia mana story di story Instagram story sih. Ya. Tapi kayak tahun ini aku mikir mungkin akan ada Ramadan post aja. Jadi nggak one day one post. Soalnya aku ngerasa kayak
takutnya utang-utang dan gitu kayak gitu sih nih. Online pastimu. online versiku ya. Aku emang banyak online. Dia bahkan, banyak kan dia bikin karya. Kamu tadi bilang baru bikin karya. Jadi bahkan sampai ditegur orang, nggak ditegur sih, kayak diingetin, kok slow banget sih kamu tuh online terus malam posting online. Terus status WA kayak jahitan itu ya. Kayak dan aku tuh karena aku bawa pola tidur yang kurang tidurnya kurang tuh pas. Bukan kurang pas, kayak cuma bentar. Bahkan yang di awal tidur nanti baru bangun, nanti entah habis itu tidur lagi atau enggak. Jadi kayak itu kebawa kemarin sih waktu. Dan ya aku bersyukur juga sih, malah bersyukur ketika bulan Ramadan aku karena udah ke pola tidurnya yang sedikit, jadi aku makin bisa, ya harapannya makin bisa melakukan kegiatan yang baik ya, bukan yang kayak membuang-buang waktu untuk sesuatu yang yang kurang bermanfaat kayak gitu. Jadi kayak aku karena sudah bisa ya istilahnya mengenali diriku sendiri, habis itu kayak nemu potensi aku bisanya di ini, aku bisanya di itu, dan itu ya trial and error proses terus menerus. Jadi kayak ayo udah dicobain aja dulu, yakin aja niatnya dibenerin, yakin sama diri sendiri, yakin sama Allah kayak gitu kan. Jadi ya udah berkarya aja, nulis terus, nyampah terus gitu. Intinya yang niat kita sih yang dijaga tuh ya, terutama balik lagi ke niat gitu kan. Yang niat ini buat apa, dan harus sering banget diperbaikin sampai akhir kan. Karena kita tuh gak bakal tahu niat itu bakal seperti apa ujungnya, kecuali ya itu tadi caranya kita ya berusaha kan. Seperti itu. Berarti kayak gitu ya. Ya intinya banyak memanfaatkan media sih kalau aku, pakai IG, pakai WA, Twitter juga. Banyak kok yang share yang bermanfaat. Iya benar. Atau kata teman-teman kalau misalnya mau share yang bermanfaat juga nggak apa-apa kan. Memanfaatkan media. Momentum juga kan. Iya, momentum dan juga media yang ada nggak sih? Kayak pas banget gak sih ketika gini. Aku malah dapat insight baru nih. Kayaknya aku tuh tahu ketika kita tuh suka sering salah pakai media. Lalu ditegur lewat pandemi kan. Kita diminta untuk memperbaiki penggunaan kita terhadap media tersebut biar bisa berguna, bermanfaat. Salah satunya dari komunikasi mungkin. Terus yang untuk mengisi Ramadan biar produktif itu gimana? Kan bisa lewat karya-karya yang di-share lewat media kan. Iya, benar juga. Ya, kayak ya Allah baik banget enggak sih, Sid? Sebenarnya Allah baik kok. Lagi-lagi gitu kan. Nah, ya terus apalagi kalau menurutmu yang bisa online? Komunikasi itu tadi udah sih kayaknya, komunikasi terus habis itu buat share. Ya benar, buat share sesuatu yang bermanfaat. Mungkin ada lagi ya. Mungkin ada lagi tambahan. Mungkin maksudnya mungkin banyak susah ngomong jadinya. Mungkin masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa diambil dari itu kan. Tapi yang paling penting kalau aku ya yang ngambilnya sendiri yang ngambil di komunikasi sih. Dan kayak komunikasi dan penggunaan yang lebih bermanfaat. Jadi nggak cuma buat sesuatu yang buang waktu aja. Dan itu nanti kalau ditarik jadi satu sih, intinya tuh di perbaikan nggak sih? Iya, perbaikan diri kita kan. Iya benar. Biar kita menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Biar apa? Biar biar jadi orang keren. Oh iya siap. Maksudnya biar naik kualitasnya gitu loh. Iya. Salah satu fungsi dari bulan Ramadan kan bulan pendidikan, bulan pengajaran, bulan pembelajaran, di mana kita harus belajar jadi orang yang lebih baik lagi kan. Meningkat kualitasnya kan otomatis kayak. Iya benar. Jadi Ramadan online versus offline. Ya benar. Gitu. Jadi nggak cuma di dunia nyata aja, tapi di dunia maya juga diperbaiki gitu. Toh sekarang kayak aku nonton iklan sih kayak, jadi kan kita pandemi nggak bisa ketemu kan, terus sama teman atau keluarga mungkin yang harus stay at home terus nggak bisa pulang kampung, mereka juga memanfaatkan media untuk ya udah kita video dari video call atau aku tahu ya gitu. banyak
Dan juga yang kamu bilang tadi ya, orang-orang yang benar-benar mau memanfaatkan media untuk kebaikan. Dan mungkin kalau dikaitkan sama offline lagi, dulu tuh kita sering menemukan banyak kajian-kajian ilmu. Jenis ilmu apa ini ya, sumber ilmu ya yang kita bisa duduk offline gitulah intinya gitu. Iya, sekarang nggak bisa. Iya, dan nggak bisa. Dan orang-orang itu yang mau bersusah-susah ngadain kegiatan online kan keren banget ya, mentoring atau apa, iya, atau yang kaji kulwap gitu loh, kulwap gitu. Kajian online apa lagi sih, online class ya gitu-gitu lah, itu. Intinya yang online. Iya, basicnya online. Ya benar. Terus karena memang kita nggak bisa kumpul itu kan. Ya iya benar. Dan kayak baik lagi nggak sih kayak perbaikan diri untuk menggunakan media. Iya, sebaik mungkin. Iya benar, sebaik-baiknya. Iya, semaksimalnya gitu kan. Dan ya ketika ada media, kenapa nggak digunakan? Media kan memudahkan manusia ya. Iya, di zaman yang seperti ini. Iya, apalagi yang kayak gini, yang mungkin dulu media yang kurang bisa digunakan, maksudnya untuk yang maksimal. Tapi sekarang kita kayak diminta, ayo dimaksimalin penggunaan medianya buat yang baik-baik, dan buat bisa menyebarkan manfaat, iya, menebarkan kebaikan. Dan Allah tuh ngasih ladang pahala banyak banget kan, iya, lewat media bisa. Iya. Kamu di dunia itu juga bisa. Jadi kayak offline tuh kamu bisa, online tuh kamu bisa. juga bisa. Dan jadi perlu seimbang gak sih? Iya, perlu. Dan kayak gak boleh timpang gak sih? Bukan gak boleh ya, maksudnya kita bukan berarti melarang. Cuma kalau menurutku ya seimbang. Karena balik lagi gak sih tadi ke ibadah online, vertikal sama horizontal kan. Iya. Dan di sini vertikal kita tuh mungkin yang kita offline kan, vertikal kita yang mungkin ibaratnya ya, yang offline itu berarti kan yang kita sama diri kita, sama keluarga mungkin, dan orang terdekat. Iya. Yang kalau mau yang lebih luas lagi berarti kan yang online, horizontal. Horizontal berarti kan offline kan, yang kita dimana dituntut ya emang diharuskan menggunakan media untuk masa-masa ini kayak gitu. Jadi ya keduanya itu penting dan perlu seimbang. Nah, ya bener balik lagi seimbang dan ya semaksimalnya nggak sih? Apalagi bulannya soalnya. Ya, bulan kita ini ada di bulan yang sangat menggiurkan pahalanya. Allah nih banyak pahalanya gitu. Ya Allah lagi bagi-bagi door prize gitu gak sih? Jadi kayak di bulan ini nanti kita manusia-manusia ini yang mana sih yang menangkap door prize itu? Tapi ya dengan kita cara usaha gitu kan. Iya, nggak cuma diem aja. Iya bener. Oke, kayaknya gak cuma di dunia aja gitu. Iya. Maksudnya ya offline sama online balik lagi seimbang. Harus seimbang. Inti dari pembahasan kita tuh kali ini itu. Apa? Ya, jadi intinya Ramadan online sama offline ya harus ini seimbang gitu. Jadi Iya. kita nggak cuma dia yang di sekitar kita aja, tapi juga ya. Jadi ya makanya judul kita kan pakai VS ya. Versus. Kita bukan bermaksud mau melawan. Melawan tuh maksudnya kayak menandingkan. Membandingkan harusnya yang online kita sama offline. menyahabatkan apa namanya? mempersaudarakan yang online sama offline, karena sebenarnya itu bisa berjalan dengan seimbang kok gitu. Seiringan, beriring nggak beriring, sih? ya. Ya karena balik lagi ibadah kita tuh nggak cuma kepada Allah tapi kepada Ya, manusia juga. sama manusia. Ya. Kita makhluk individual tapi kita juga makhluk sosial. Kan semua ilmu itu relate tahu di agama kan. Iya. Oke, kayaknya itu ya. Ada Bahasa lagi kita. nggak? Bentar, dicek dulu. Sepertinya. Nah, oh ya, efeknya sih kalau misalnya kita terlalu condong di offline atau terlalu condong di online, jadi nggak imbangnya tuh efeknya gimana sih Sid? Kayak gitu. Oh ya, jadi kalau misalnya yang misalnya nih yang pertama kita terlalu offline banget kayak gitu, yang terlalu di dunia nyata banget, itu gimana sih? nanti efeknya kan kita nggak, kalau misalnya kita offline berarti kita nggak pakai online, berarti nanti itu bisa aja kudet kan. Oh iya, kayak kurang update gitu ya. Kurang update. Entah gitu. kurang update-nya di ini nggak sih, perkembangan berita, misalnya perkembangan media, cara pakai media, ya intinya sama teknologi nggak sih? Sama teknologi. Soalnya mau nggak kaitannya. mau manusia tuh juga dituntut untuk melek teknologi kan, biar nggak terkendalikan teknologi, tapi Iya, kita yang bisa mengendalikan. Karena sampai. yang pintar manusia loh, bukan Iya. teknologinya. Iya. Kita harusnya di belakang teknologi, di belakang yang mengendalikan teknologi itu kan. Yups. Terus kalau misalnya dari sisi, kalau misalnya kita terlalu online banget, nanti kita kayak semacam kurang peduli nggak sih sama lingkungan gitu.
sekitar kita maksudnya. Tadi mana kurang Kok jadi kita terlalu di online. Jadi kayak cenderung pakai media terus ya. Oh iya bener, takutnya kita tuh ini enggak sih kayak fokus ke yang online aja. Jadi kayak seakan-akan online apalagi pakai media kan. Kita cuma pakai media, tapi kita secara nggak sadar kita lupa di sekeliling kita, di sekitar kita. Jadi terabaikan gitu nggak? Dan beda loh sih. Iya percaya nggak, beda nggak ketika misalnya ngapa-ngapain di dunia nyata sama dunia yang maya gitu istilahnya, offline sama online. Beda nggak sih? Beda kan. Dan harusnya itu tuh sama loh. Harusnya, iya nggak? Iya. Penyikapannya harus sama. Seimbang. Iya. Gitu. Nggak boleh timbang ya. Nanti takutnya tadi ya bisa kudet, bisa kita kurang peduli dan kebanyak hal lah nanti ngaruhnya juga. Komunikasi lah gitu. Kembali ke komunikasi lagi. Iya benar. Dan semua di dunianya offline maupun online juga harus dikomunikasikan. Iya. Komunikasi juga penting di semua. Penting. Dan yang paling penting adalah perbaikan diri, kualitas diri. Sebelum perbaikan diri harus muhasabah diri. Iya. Banyak muhasabah sih. Bulan kayak gini kayak cermin ya. Kenapa kurang sih? Kurang apa gitu. Oke. Banget. Terus kesimpulannya apa sih dari sini? Coba kita simpulkan dulu biar teman-teman gak pusing. Yang lumayan banyak ya. Talk kita ya. Ya. Jadi kan pertama tadi tugas kita sebagai manusia itu ada jadi sebagai kita khalifah di bumi, pemimpin. Ya kan? Terus habis itu yang bisa, jadi kita bisa mimpin diri kita sendiri dan juga baru orang lain. Tapi yang didahulukan yang diri kita sendiri. Iya, diri kita sendiri. Terus soalnya ini nggak sih, ketika kita bisa memimpin diri kita ya kita bisa memimpin orang lain. Biar kita nggak nuntut juga sih kalau misalnya ya kita benar-benar. Takutnya ada tuntutan dari kita, padahal itu buat kita nggak sih? Artinya buat kita, malah kita paksakan ke orang lain kan gitu belum kan. tentu bisa gitu. Terus habis itu tugas kita untuk ibadahnya ada vertikal sama horizontal. Yang vertikal itu kita individual sama Allah, jadi kayak tergantung pribadinya masing-masing. Dan benar. Secara horizontal adalah dengan sesama manusia. Dan nanti disangkutin lagi ya, kalau tadi sesuai judul kita kan, Ramadan online. Sesuai judul kita Ramadan offline dan Ramadan online. Ketika offline berarti kita kan fokus sama kita, fokus sama kita dan orang-orang terdekat kita. Dan ini kalau nggak diseimbangkan sama yang Ramadan online, nanti kita bisa ya nggak tahu sih. Takutnya kita kurang porsinya dengan mereka-mereka yang ada di luar sana. Yang sebenarnya mereka di luar sana itu juga kayak ya tetap butuh bantuan kita nggak sih, ya entah untuk apapun kayak gitu intinya, biar mereka juga kita pedulikan gitu loh. Jadi kita nggak cuma peduli sama kita, sama orang-orang terdekat kita, tapi kita tuh juga melatih kepedulian pada orang-orang di luar sana. Kayak biar ini nggak sih, kepedulian kan asalnya dari hati kan, jadi kayak melatih kelapangan hati, penerimaan kayak gitu, keluasan gitulah ya. Terus yang tadi Ramadan online versus offline kan kembali lagi versus ya. Versus, tapi ya kalau bisa seimbang. Jadi kayak kita memakai versus di sini ya biar nggak maksudnya bukan berarti mereka itu tandingan besar-besaran yang mana itu enggak. Kita tuh maksudnya malah kayak ini dua-duanya bersahabat dan beriringan nggak sih? Iya. Gitu. Itu sih. Terus itu tadi ya intinya seimbang semaksimal mungkin, jangan timpang gitu intinya. Dan ini semua balik lagi ke kamu menyikapinya. Maksudnya walaupun kita kayak gini pun kita kan nggak bisa menyamakan arti seimbang ke masing-masing orang karena berbeda itu. Seimbangnya beda. Ketika dia misalnya milih offline sehari, nanti online sehari, iya ini terserah mereka menyikapi itu kan. Itu kembali ke masing-masing. Dan ya kita nggak bisa nilai, yang nilai itu bukan kita. Kalau aku sih tipsnya gini sih, kayak mengurangi penggunaan HP, tapi bukan berarti off terus. Dalam artian aku mau online ketika butuh, ketika perlu, ya ketika butuh. Jadi kayak on off gitu sih. Emang aku dari dulu kan on off gitu kan HP-nya. Maksudnya untuk datanya sendiri. Jadi kayak ketika aku mau di dunia nyata ya aku off dulu. Ketika aku mau di dunia nyata maya ya aku on dulu gitu. Jadi kayak gantian sih gitu sih. Dan ya aku menyikapi seimbang itu dengan bergantian kayak gitu, mengurusi urusan di dunianya, di dunia
di offline sama online kayak gitu. Ya, soalnya gini, kalau misalnya kadang kan kita kalau misalnya disambi-sambi, misalnya kita lagi pertemuan terus habis itu kayak kita sama online, kan nanti jadi kayak nggak fokus gitu nggak sih? Itu kebanyakan orang sekarang nggak sih? Iya. Maksudnya ketika diajak kumpul temen, ya nanti main HP sendiri kayak gitu kan sebagai tempat. Aku tuh sebenarnya ya nggak apa-apa sih, tapi kayak mungkin aku sendiri ya, aku sendiri pribadi kayak nganggapnya kayak kurang bisa menghargai forum. Jadi ketika kita udah jumpa darat, ada forum darat, rapat dan sebagainya, kita main HP. Sebenarnya tuh ngapain sih nyari main HP tuh? Oke lah, misalnya itu penting, ada komunikasi yang penting. Tapi ketika itu cuma scroll atau nyari chat yang masuk itu kan kayak kurang ya mohon maaf ya. Jadi kayak ibaratnya udah ada media di situ, udah ada forum di situ. Kamu lah bikin forum lagi, coba gimana perasaan orang yang punya forum itu. Apalagi kalau ada yang lagi ngomong gitu kan ya. Kayak nggak dihargai ketika ngomong lagi kan. Kayak seni mendengarkan nggak sih? Ya itu kembali ke seni mendengarkan. Yups. Ini kayaknya udah selesai pembahasan kita. Udah selesai. Ya, udah selesai pembahasan kita tentang Ramadan offline dan versus online. Sorry. Jadi jangan lupa menyeimbangkan sih, seimbang semaksimal mungkin. Ya semaksimal mungkin. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Kita yang ngobrol ini juga ya masih belajar. Kita bukan berarti udah seimbang. Trial error lagi. Ini HP malah hilang. Lupa naruh HP. Bisa-bisanya disuruh ngerjain skripsi emang. Iya, emang harus fokus ya. Gak bisa ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Random Talk episode kali ini, edisi spesial Ramadan kali ini. Terus kalau misalnya bermanfaat, tolong bantu share biar jadi kayak nggak berhenti di kamu ya, gitu. Nggak berhenti di kamu, kayak perasaan aja. Aduh, kan. Terus jangan lupa teman-teman kayak kalau misalnya mau juga bisa ngasih kritik atau saran kepada kami biar kita berkembang terus juga nih. Membuka itu untuk halayak. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita obrolin tadi. Terima kasih buat teman-teman dan sampai jumpa di Random Talk episode selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.